Salah satu bencana udara paling mematikan di Filipina disebut-sebut terjadi pada tahun 2000 dan melibatkan sebuah pesawat Boeing 737. Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 19 April 2000, Air Filipina dengan nomor penerbangan 541 akan terbang dengan menggunakan pesawat Boeing 737-200 yang telah berusia 22 tahun 3 bulan. Pesawat itu awalnya dimiliki oleh Southwest Airlines. 20 tahun kemudian barulah dijual pada Air Philippines. Maskapai Air Philippines sendiri adalah sebuah maskapai dari Filipina yang didirikan tahun 1995. Sempat berganti-ganti nama hingga akhirnya kini bernama PAL Express. Kita kembali ke penerbangan 541. Pesawat itu dijadwalkan untuk terbang dengan rute domestik terjadwal dari Bandara Internasional Ninoy Aquino, Manila, Filipina pada pukul 5:21 pagi waktu setempat menuju ke Bandara Internasional Francisco Bangoy di kota Davao. Jadwal ketibaannya diperkirakan adalah pukul 6:45 pagi waktu setempat. Penerbangan 541 membawa total penumpang dengan jumlah 131 orang yang terdiri dari 7 orang kru dan 124 penumpang. Penerbangan itu penuh karena memang saat itu adalah libur awal Paskah, sehingga banyak orang yang memanfaatkan liburan panjang untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing atau bepergian ke tempat-tempat di Filipina. Pesawat Boeing 737 yang telah mengumpulkan lebih dari 60.000 total jam terbang itu diterbangkan oleh Kapten S. Triton Kataipi, pilot dengan 30 tahun pengalaman. Beliau juga disebut-sebut menjadi kapten termuda yang diterima atau dipekerjakan oleh Air Philippines di sekitar tahun 1960-an. Co-pilotnya adalah Kapten Don Sardala. Ia juga disebut-sebut menjadi seorang kapten ketika usianya 22 tahun. Penerbangan dengan jarak ratusan mil di pagi hari itu normal dan juga lancar. Kedua pilotnya mendapatkan instruksi untuk approach ILS ke runway 05, runway yang memiliki panjang 3.000 meter. Bandara itu terletak di kota Davao, kota yang terletak di sisi selatan Pulau Mindanao yang merupakan salah satu kota besar di Filipina. Sementara bandaranya hanyalah sebuah bandara kecil dengan single runway. Di ujungnya ada runway 05 dan di ujungnya lagi adalah runway 23. Meskipun hanya memiliki single runway, tapi bandara ini juga mampu menampung banyak pendaratan pesawat seperti yang terjadi di tanggal 19 April itu. Bukan hanya penerbangan 541 yang akan mendarat di runway tersebut, tapi disebutkan ada 3 pesawat yang akan mendarat sebelum 541. Petugas menara kontrol menginformasikan pada kedua pilot penerbangan 541 bahwa posisi pesawat mereka berada di belakang posisi pesawat Philippine Airlines dengan nomor penerbangan 809 yang menggunakan pesawat Airbus A319. Ketika pesawat Boeing 737 milik penerbangan 541 itu keluar dari awan, kedua pilotnya diduga melihat sebuah pesawat Airbus A319 milik penerbangan 809 masih berada di runway. Maka kemudian kapten yang saat itu bertugas sebagai PIC langsung memberikan ide kepada petugas menara kontrol agar pesawat itu berputar 360 derajat untuk memberi waktu dan juga memberi jarak pada pesawat Airbus itu yang masih ada di runway untuk meninggalkan runway. Namun ternyata ide itu tidak didiskusikan dengan co-pilotnya. Di sisi lain, co-pilot memberikan saran kepada ATC agar pesawat ini berbelok ke kanan naik ke ketinggian 4.000 kaki kemudian berbelok ke kiri untuk melakukan pendaratan di runway 05. Pesawat itu menggagalkan proses pendaratannya. Pesawat itu go around dan segera mulai mendaki. Pesawat mulai memasuki awan. Namun kedua pilot itu meminta untuk melakukan pendaratan visual. Seharusnya sesuai dengan prosedur approach yang terlewat, pesawat itu harusnya naik ke ketinggian 4.000 kaki. Namun pesawat itu berada di ketinggian yang rendah kala itu. Setelah kapten memutuskan untuk go around, di saat itulah pesawat mulai berputar dan kedua pilotnya tiba-tiba saja meminta izin kepada menara kontrol untuk melakukan pendaratan di runway 23. Kemudian kedua pilot juga meminta untuk melakukan pendaratan VOR atau DME di detik-detik terakhir. Izin diberikan oleh petugas menara kontrol, namun ternyata hanya beberapa detik setelahnya tiba-tiba saja bunyi peringatan GPWS terdengar. Jika pesawat itu akan mendarat di runway 23, maka pesawat itu seharusnya sedikit berbelok ke kanan menuju ke Pulau Samal.
tempat perkebunan kelapa. Hal itu memang terjadi, namun sepertinya kedua pilot tidak menyadari bahwa pesawat itu justru masih berada di atas Pulau Samal. Diduga kedua pilot ini menyadari bahwa pesawat sudah berada di garis yang lurus dengan runway 23 sehingga mereka menurunkan ketinggian pesawat ke 570 kaki. Padahal seharusnya pesawat itu masih berada di ketinggian sekitar 1.500 kaki. Sehingga yang terjadi pada saat itu tiba-tiba saja salah satu sayap dari pesawat itu mulai menghantam pohon kelapa yang kemudian membuat sayap dari pesawat itu justru robek dan membuat pesawat seketika jatuh menghantam lereng bukit. Beberapa saksi menyebutkan sebelum pesawat itu jatuh mereka melihat bahwa hidung pesawat sempat naik ke atas dan deru suara mesin ini terdengar keras. Sepertinya ada usaha dari kedua pilot untuk kembali menaikkan pesawatnya, namun usaha itu terlambat sehingga pesawat jatuh dan kemudian meledak. Pada pukul 7.18 pagi waktu setempat, Menara Kontrol memberitahu Dewan Koordinasi Bencana bahwa penerbangan 541 itu telah hilang. Mereka juga mengatakan bahwa pesawat itu mendekati runway 23 ketika kemudian jatuh menghantam bukit dengan ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Beberapa orang yang langsung menuju ke lokasi kecelakaan ini melihat puing-puing pesawat dalam kondisi terbakar. Mereka mulai mengenali bahwa itu adalah puing-puing pesawat setelah melihat bagian ekor yang memiliki logo dari Air Philippines masih dalam kondisi utuh namun bersandar di pohon kelapa. Tim evakuasi yang tiba di lokasi kecelakaan ini menginformasikan bahwa seluruh penumpang di dalam pesawat itu meninggal dunia. Semuanya teridentifikasi sebagai warga negara Filipina, hanya ada satu orang warga negara Australia. Investigasi segera dilakukan, kemudian hasil kesimpulan awal tim investigasi adalah bandara yang terletak di kota Davao ini tidak memiliki instrumen pendaratan yang lengkap. Kemudian selanjutnya tersebar banyak kabar mengenai pesawat yang usianya lebih dari 20 tahun, kemudian juga adanya keamanan yang lemah pada maskapai Air Philippines. Kabar itu segera ditepis oleh Presiden Air Philippines. Ia menyebutkan bahwa mereka baru saja mengakuisisi pesawat itu sekitar 1 tahun dan baru digunakan 8 bulan terakhir. Kemudian mereka juga menyebutkan bahwa perawatan dan juga pemeriksaan pesawat selalu dilakukan sesuai dengan prosedur. Bahkan mereka tidak menemukan adanya catatan kerusakan teknis di pesawat Boeing 737 itu. Kemudian pesawat yang mengalami kecelakaan ini diketahui merupakan pesawat jenis baru, bukan model lama. Tetapi ternyata FAA Amerika telah menyuarakan keprihatinan tentang keamanan sistem kendali kemudi Boeing 737-200. Karena ternyata beberapa saksi juga menceritakan keterangan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat asap yang mengepul sebelum pesawat itu jatuh. Sebagian lagi menyebutkan bahwa adanya api sebelum pesawat itu jatuh. Kemudian saksi lain juga menyebutkan mereka mendengar adanya ledakan di udara bahkan sebelum pesawat jatuh. Ada versi yang saling bertentangan tentang bagaimana pesawat itu jatuh. Tim investigasi kemudian memintai keterangan dari petugas menara kontrol. Keterangan awal dari petugas menara kontrol adalah pesawat itu meminta izin untuk melakukan go around setelah melihat penerbangan 809 masih berada di runway. Izin diberikan oleh petugas menara kontrol karena di runway 23 angin tenang. Selanjutnya, pesawat pertama yang mendarat di Davao adalah Continental Air pada pukul 6 pagi, disusul oleh Cebu Pacific pada pukul 6.20 dan Philippine Airlines pada pukul 6.52. Setelah pesawat itu berputar, kontak radio terakhir dari penerbangan 541 adalah pukul 7.01 pagi waktu setempat. Mereka mengatakan bahwa pesawat itu berada sekitar 7 nautical miles dari runway 23. Namun saat itu pilot juga melaporkan bahwa mereka masih belum bisa melihat keberadaan runway. Setelahnya, pada pukul 7.03 Menara Kontrol memandu penerbangan 541 dengan sebutan Orient 541. Jika Anda dapat mendengar saya, landasan pacu sudah siap. Pesan radio itu berbunyi pada penerbangan 541, tapi ternyata tidak ada tanggapan. Sekali lagi petugas Menara Kontrol mencoba menghubungi penerbangan itu, tapi lagi-lagi tidak ada tanggapan. Pada saat dilakukannya proses investigasi, FDR dan CVR dinyatakan rusak. Namun beruntung, CVR masih bisa merekam 15 menit sebelum kecelakaan itu terjadi. Hasil penyelidikan mengungkap adanya keanehan pada saat penerbangan, di antaranya adalah CRM dan juga GPWS yang berbunyi di dalam pesawat. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan, mereka mengetahui bahwa kapten yang bertugas pada saat itu justru tidak melakukan
pelatihan CRM. Kemudian mereka juga curiga GPWS yang terpasang pada pesawat Boeing 737 itu tidak pernah diperbaharui. Selanjutnya mereka mencoba untuk menyelidiki GPWS yang berada di pesawat. Hasilnya adalah mereka mengetahui bahwa pada saat pesawat itu masih dimiliki oleh pemilik awalnya, yaitu Southwest Airlines, mereka tidak pernah melakukan pembaharuan pada sistem GPWS-nya. Mengingat setelah kejadian kecelakaan pada American Airlines 965, sistem GPWS diperbaiki karena GPWS yang dulu bekerja 4 detik sebelum kecelakaan terjadi. Maka kemudian setelah diperbaiki, GPWS itu akan memberikan informasi kepada pilot selama 45 detik sebelum kecelakaan terjadi atau tumbukan terjadi. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan, bukan hanya Southwest Airlines saja yang tidak mengupgrade sistem GPWS-nya, tapi perusahaan leasing yang menjual pesawat itu pada Air Philippines juga tidak mengupgrade sistem GPWS-nya. Sehingga pada saat dibeli oleh Air Philippines, sistem GPWS-nya masih yang lama. Air Philippines pun ternyata tidak melakukan upgrade atau pembaharuan pada sistem GPWS-nya, sehingga ketika GPWS berbunyi hanya 4 detik sebelum terjadinya kecelakaan, dan kecelakaan penerbangan 541 tidak pernah bisa dihindari. Keluarga korban dari penerbangan Air Philippines 541 ini akhirnya mengajukan gugatan pada perusahaan leasing yang menjual pesawat itu kepada Air Philippines, dan perusahaan itu harus membayar 165 juta US dollar atau sekarang setara dengan 2,4 triliun rupiah. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh keluarga dan kerabat korban. Setelah kecelakaan yang terjadi pada Air Philippines 541, tim penyelidiknya yang merupakan tim penyelidik dari pemerintah Filipina ini memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya adalah untuk memperbaiki sistem CRM di dalam ruang kokpit dan juga untuk memperbaiki semua sistem GPWS di semua armada maskapai tersebut. Ada banyak pelajaran dari kecelakaan ini. Salah satu pelajaran dari kasus ini adalah bahwa perusahaan yang menyewakan pesawat atau menjual pesawat itu memiliki kewajiban untuk memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa penumpang terbang dengan maskapai, dengan peralatan terbaru dan juga dengan perawatan yang baik. Itulah informasi mengenai penerbangan Air Philippines 541 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai, halo Delfers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian ya. Yang pertama adalah dari Raishard Huda. Halo Kak. Saya cuma mau bilang semenjak melihat konten aviasi di kanal YouTube Kakak, sangat mengobati rasa ingin tahu saya terhadap sejarah penerbangan yang ada di dunia. Selama bulan puasa kemarin, saya menonton hampir seluruh video mengenai tragedi dan insiden penerbangan. Thank you banget untuk konten investigasinya ya Kak. Tidak hanya memuaskan rasa keingintahuan saya mengenai kejadian-kejadian, tapi juga ilmu pengetahuan mengenai istilah-istilah dalam dunia penerbangan. Semoga makin banyak riset dan investigasi yang bisa dikulik ke depannya. Semangat selalu Kak, dan sehat-sehat untuk seluruh tim yang bertugas. Amin, terima kasih banyak ya. Yang kedua adalah dari Kak Rahayu Kencana. Ini aku bacain dari komen Adam R172 ya. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam. Aku inget banget tahun-tahun ini. Waktu itu beberapa hari setelah kejadian Adam Air ini, aku mengantarkan saudara ke Bandara Juanda naik Lion Air buat perjalanan ke Kalimantan. Waktu balik kebetulan jalannya lewat dekat runway, jadi kelihatan dengan jelas bangkai Adam Air 172 yang telah dicat putih plus beberapa bagiannya ditutup terpal. Yang bikin kepikiran adalah waktu atau tahun-tahun itu adalah tahun tergelap penerbangan Indonesia. Bahkan sampai muncul anggapan di masyarakat kalau pesawat Amerika lewat medan perang perlu ditembak dulu baru jatuh. Pesawat Indonesia nggak usah ditembak, entar juga jatuh sendiri. Tapi alhamdulillah saudaraku waktu itu sampai dengan selamat di tanah Kalimantan. Alhamdulillah. Dan kita juga bisa belajar bahwa semakin kesini dunia penerbangan Indonesia semakin baik. Dan yang terakhir adalah dari Kak Rio Wardana Buana. Akhirnya yang aku tunggu review 1 tahun, mungkin bukan review ya, request kali ya. 1 tahun yang lalu akhirnya muncul juga. Makasih ya Kak Tamara, sama-sama. Mohon bersabar buat kalian yang requestnya belum tayang, tapi insya Allah kami, aku dan tim akan selalu berusaha untuk bisa membuat request-request kalian ini terkabul. Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Menuju ke Bandara Internasional Francisco Banggoy. Aku kenapa Besti? Allahu Akbar. Di antaranya adalah untuk untuk memperbaiki GPWS di semua armada pesawat milik Air Filipinas. Filipinas. Mohon maaf, Filipina salah.
pesawat milik maskapai Air Arif susah Arif Filipin. Ih, susah. Setelah kecelakaan pada otakku ngehek.